Negara Republik Indonesia memang telah memiliki tentara resmi dengan nama Tentara Keamanan Rakyat. Akan tetapi, sampai akhir tahun 1945, TKR berjuang tanpa komando panglima tertinggi yang tidak juga bisa dipastikan keberadaannya. Nyatanya, bangsa Indonesia bisa berdiri tegak dan menunjukkan kekuatan di hadapan sekutu, sang pemenang Perang Dunia Kedua. Ketika sekutu mulai datang Oktober ya, itu sudah terjadi berbagai gejolak, pertempuran di Sukabumi, di Ambarawa dan sebagainya. Bahkan ketika di Ambarawa, Kolonel Sudirman yang kemudian menjadi Panglima Besar TNI ya, TRI berhasil mengalahkan pasukan sekutu pada saat itu. Prestasi yang sangat diapresiasi oleh para rekan-rekannya pada saat itu. Jadi pertempuran itu memang bukan hanya terjadi ketika Pak Dirman mulai menjadi Panglima Besar, tetapi sebelumnya juga sudah terjadi. Dan yang menjadi sebuah keistimewaan adalah orang banyak mengira bahwa di bawah Pak Urip maka tentara akan bersikap lunak, karena Pak Urip ini kan ex tentara Kenil, yang dilawan juga tentara Kenil dan Inggris. Jadi orang tadinya berpikir bahwa Pak Urip akan berpihak kepada kebijakan Perdana Menteri Syahrir yang memilih untuk lunak terhadap kedatangan sekutu. Tetapi ternyata tidak. Pak Urip bersikeras untuk menyatakan lawan setiap usaha dari tentara-tentara negara asing untuk menganeksasi kembali kemerdekaan Republik Indonesia. 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Albertine Walter Sultan Malabi mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Brigade ini merupakan bagian dari Divisi India Kedua di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorne. Mereka mendapat tugas melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan tawanan sekutu. Pasukan sekutu berkekuatan 6.000 personel. Para perwiranya kebanyakan orang Inggris, sedangkan prajuritnya orang-orang Gurkha dari Nepal yang telah terkenal ketangguhannya dalam berbagai pertempuran di Perang Dunia Kedua. Rakyat dan pemerintahan Jawa Timur di bawah pimpinan Gubernur Suryo semula enggan menerima kedatangan sekutu. Saya pikir sebetulnya peristiwa pertempuran Surabaya itu tidak akan terjadi jika tidak ada rasa sombong dari pihak sekutu dan pihak Inggris sebagai pemenang perang ketika pertama kali datang ke Surabaya atau datang ke kota-kota lain di Indonesia ya pada saat itu. Tetapi karena ada rasa arogan dalam diri mereka, maka yang terjadi adalah sambutan masyarakat terhadap mereka itu sangat resisten. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan yang melibatkan antara pemerintah sementara di daerah yang mengacu kepada pemerintah Republik di pusat, perjanjian yang terjadi dengan pihak sekutu hanya berlaku sepihak dan diakui hanya sepihak oleh pihak Indonesia dan dilakukan secara konsisten oleh pihak Indonesia. Pihak Inggris sendiri tidak pernah kompak untuk menyikapi itu. Antara pemerintah antara komandan-komandan di daerah seperti Brigadir Malabi dengan atasannya Mayor Jenderal Christensen dan Mountbatten itu tidak ada kesepakatan bagaimana menyikapi itu. 26 Oktober 1945, pasukan sekutu mulai bertindak congkak. Mula-mula, mereka secara sembrono melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok. Tujuannya untuk membebaskan para tawanan Belanda, di antaranya adalah Kolonel Hawthorne. Tindakan ini dilanjutkan dengan penyebaran pamflet-pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata-senjata mereka. Rakyat Surabaya bersama TKR bertekad mengusir sekutu dari bumi Indonesia dan tidak akan menyerahkan senjata mereka. Kontak senjata antara rakyat Surabaya melawan Inggris terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945. Para pemuda dengan perjuangan yang gigih
dapat melumpuhkan tank-tank sekutu dan berhasil menguasai objek-objek vital. Strategi yang digunakan rakyat Surabaya adalah dengan mengepung dan menghancurkan pemusatan tentara Inggris, kemudian melumpuhkan hubungan logistiknya. 28 Oktober jam 5 sore, secara serentak seluruh rakyat Surabaya menyerang pertahanan pasukan Inggris. Selama 3 hari pertempuran, pasukan Malabi kewalahan. Kemampuan tempur lapangan Malabi terbilang minim karena dia adalah perwira staf yang lebih sering bekerja di balik meja. Malabi pun meminta bantuan ke atasannya di Singapura, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Panglima pasukan sekutu kawasan Asia Tenggara. Christison memberi perintah untuk mengajak Soekarno dan Hatta ke Surabaya. Lewat 2 proklamator inilah, Christison berharap rakyat Surabaya bisa menghentikan pertempuran. Dan wakil presiden dan juga Ahmad Syarifudin sebagai Menteri Pertahanan. Nah, itu bisa diatasi sementara, tapi pada tanggal 30 Oktober Panglima brigade itu, yaitu Brigadir Malabi, itu gugur, meninggal. Makanya Inggris tidak mau tahu urusan mengadakan ultimatum, di mana pada tanggal 10 November ya kan, ultimatum itu tidak diraupat oleh presiden, terjadilah perang besar. Kematian Malabi menjadi pukulan keras bagi Inggris. Pasukan pemenang Perang Dunia Kedua ini tentu saja tidak bisa menerima kenyataan pahit yang mereka hadapi di Surabaya. Inggris marah besar. Mereka tidak lagi bersedia berunding dengan pemerintahan Indonesia. Ultimatum diberikan, pasukan tempur dikerahkan besar-besaran. Ultimatum ini berisi seruan agar seluruh rakyat Surabaya beserta pemimpin-pemimpinnya menyerahkan diri dengan senjata, mengibarkan bendera putih, dan dengan tangan di atas kepala berbaris satu persatu. Jika pada pukul 6 pagi ultimatum ini tidak diindahkan, maka Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut, dan udara. Rakyat Surabaya yang sudah berulang kali diuji kesabarannya menghadapi sekutu dan Belanda tak kalah naik darah. Ultimatum yang disebarkan Inggris seakan jadi minyak yang menambah berkobarnya api perlawanan. Sementara itu, pemimpin politik di Jakarta menyerahkan sepenuhnya nasib Surabaya di tangan rakyat Surabaya. Tidak ada ketakutan. Ultimatum Inggris ditolak rakyat Surabaya melalui pernyataan resmi Gubernur Suryo. Karena penolakan ultimatum itu, maka meletuslah pertempuran besar pada tanggal 10 November 1945.